Oke, topik kali ini tentang brand management ya, yang merupakan bagian dari value communication atau bagaimana sih caranya mengkomunikasikan sebuah nilai. Di kesempatan sebelumnya kita juga bicara tentang product management. Product management tuh lahir dari value creation atau bagaimana menciptakan nilai. Sedangkan brand management ya, ini lahir dari value communication. Oke, ini kata Philip Kotler. Ini udah mbahnya marketing nih. Jadi buku marketing yang rata-rata dipakai sama teman-teman mahasiswa itu adalah terbitannya Kotler. Kotler bilang, if you are not a brand, kalau kamu bukan brand, brand itu apa nanti kita bahas. Kalau kamu bukan brand, maka kamu adalah komoditi. You are a commodity. Jadi semua orang hari ini berusaha keras untuk bisa jadi brand, bukan jadi komoditi. Karena menjadi komoditi berarti menjadi orang kebanyakan. Kalau kata orang, gini, menjadi orang kebanyakan adalah kutukan. Jadi menjadi orang kebanyakan adalah kutukan. Makanya kita rata-rata kalau mau pakai baju, pengennya nggak pasaran. Pengen pakai sepatu, pengennya nggak pasaran. Malah pernah nggak ya, suatu saat mungkin kalian ke mall gitu, atau ke undangan, tiba-tiba baju kalian tuh sama orang, pasti ada malu. Gitu kan. Nah, jadi kita tuh biasanya selalu pengennya beda. Oke, ini dia. What is brand? Apa sih brand itu? Nah, gitu. Kira-kira mungkin ada yang berpikir bahwa Pak itu tuh brand tuh, itu Mercy, itu Toyota gitu ya, itu Daihatsu. Wah, saya hafal banget tuh brand gitu ya. Atau ini huruf H nih pasti Honda nih gitu ya. Atau kita sering nyebut diapers anak-anak Pampers gitu ya. Oh, mau Pampers dong gitu. Itu udah jadi semacam merek sendiri gitu. Padahal Pampers itu adalah mereknya dia, bukannya itu gitu. Atau Aqua gitu. Mau beli Aqua dong. Nah, padahal air mineral. Nah, ini juga brand. Kita sempat bahas ya gimana saktinya merek Michael Jordan yang sepatunya bisa di retailin dengan harga berkali-kali lipat sampai puluhan juta. Tapi ini gaya Michael Jordan yang nombok ini udah benar-benar jadi brand yang kuat banget ya. Lambang Jordan ini udah identik dengan Nike. Jadi Nike punya lini khusus yang punya logonya Jordan. Dan ini udah dipakai bukan cuma di cabang sepak basket aja, di sepak bola aja sekarang Paris Saint-Germain ada lambang Air Jordan nih. Saking kuatnya brand ini gitu ya. Inilah brand. Nah, sama nih dengan pegolf yang terkenal banget namanya Tiger Woods, sampai ada dibikinin brand sama Nike tulisannya TW. Ya, bukan Tommy Winata ya, tapi Tiger Woods. Itu bajunya si Tiger Woods nih. Seringnya ngelihat mungkin di outlet di Bogor nih, Bogor kan ada Raja Outlet ya. Nah, itu banyak banget orang jual apa namanya? Baju-baju mereknya Tiger Woods gini. Ini juga bagian dari Nike, teman-teman. Atau ngelihat gambar Apple sebelah kanannya kegigit, wah ini Apple nih gitu ya. Pasti ini mahal gitu ya. Sama itu udah menjadi bagian daripada brand. Apple ngerilis apa-apa nggak pernah murah sih. Ya, selalu dia mahal. Dan pinternya Apple selalu merilis barang itu di akhir tahun. Karena disitulah orang banyak dapat bonus dan dapat gaji yang mungkin ke-13. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih brand itu? Apa sih merek itu gitu ya? Merek itu, brand itu slogan, brand itu logo, brand itu iklan, brand itu website gitu ya. Padahal kenyataannya brand itu bukan itu semua. Jadi brand is not the product, brand itu bukan produk, brand is not the logo gitu ya. Karena logo itu adalah simbol. Brand is not the packaging, bukan juga kemasan. Brand itu juga bukan berarti advertising ya. Dan juga bukan website. Lalu apa dong brand gitu ya. Nah, kalau kalian mau tahu brand, yang gambar sebelah kiri itu udah brand semua. Walaupun itu diwakili sama logo, tapi dia udah brand. Kita lihat KFC yang di ujung jempol tuh langsung tahu, wah KFC. Atau lambang McDonald's yang M, atau lambang Google, gitu ya. Atau lambang itu LV, Louis Vuitton yang di kiri bawah dekat Nike. Kita udah tahu semua gitu. Jadi brand adalah itu ibaratnya cinta pada pandangan pertama. Atau kalau kita makan, cinta pada gigitan pertama. Brand adalah apa yang ada di benak dan dipersepsikan oleh konsumen. Ingat ya, apa yang dipersepsikan oleh konsumen. Dan kalian mungkin dulu saat belajar manajemen pemasaran,
kalian belajar tentang STP ya. Segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi berarti customer-nya di segmen-segmen atau di kotak-kotakin. Yang perempuan-perempuan, cowok-cowok, atau berdasarkan geografi, yang rumahnya di sini, di sini. Itu namanya segmentasi. Setelah kamu kotak-kotakin, kamu pilih salah satu. Kamu mau ngelayanin yang mana, itu namanya targeting. Oke? Setelah kamu targeting, kamu jual barang-barang kamu, laku semua, lama-lama kamu terkenal sebagai punya barang yang bagus, lahirlah yang namanya positioning. Nah, positioning itu yang lama-lama akhirnya ngebentuk brand kamu. Ya. Brand adalah hasil dari tentang janji, tentang konsistensi, tentang kepercayaan dan reputasi. Jadi gini, kenapa sih lu pakai Apple? Karena Apple enak banget, gue bisa desain dengan gampang segala macam. Nah, itu lahir dari janji, dari konsistensi. Kenapa sih lu beli Samsung? Enak, kameranya keren banget. Pokoknya setiap beli Samsung pasti kameranya keren. Itu bukti dari sebuah janji, bukti dari sebuah konsistensi dan kepercayaan. Atau kenapa sih lu beli Xiaomi? Worth it man, harganya 2-3 juta tapi speknya keren. Itu sebuah bukti. Pokoknya kalau Xiaomi ngeluarin pasti harganya bersahabat tapi kualitasnya keren. Jadi brand itu lahir karena konsistensi dan juga kepercayaan. Brand adalah ikatan emosi. Brand memberikan nilai tambah. Tentu sesuatu yang bermerek itu memberikan nilai tambah, teman-teman. Baju tiba-tiba ada lambang Jordan-nya aja langsung jadi mahal. Baju kaos polos belel ada lambang Nike langsung mahal. Ya. Kemudian macam-macam deh. Ya. Kemudian brand adalah gengsi. Brand adalah lifestyle. Jadi brand itu bukan tentang apa, tapi tentang kamu mau jadi siapa. Nah, itu brand. Di balik brand yang bagus, ada customer yang loyal. Ya, pasti dong, karena brandnya keren, ada customer yang loyal, ada orang repeat order, di setiap launching selalu laku dan juga antri. Nah, ini salah satu pakar marketing Indonesia nyebutin tuh gitu. Jadi brand tuh kira-kira apa yang kita lempar, lihat kayak bola tuh dilempar, kemudian pantulannya itu disebut brand. Jadi kalau saya ngomong sesuatu, saya ngelemparin sesuatu, kamu akan mikir, oh si Pak Ari ini begini. Nah, itu berarti brandnya gitu. Jadi, you don't buy brand, ya, tapi you join brand. Jadi kamu sebenarnya nggak beli brand, tapi kamu bergabung sama brand. It's not what you say it, ya, itu bukan sesuatu yang kamu sebutin, tapi sesuatu yang mereka sebutin. Jadi kita nggak boleh bilang, kita adalah ayam bakar yang paling enak, gitu ya. Ayam bakar Pak Malik paling enak, nggak boleh. Yang bilang enak nggak boleh kita, tapi harus orang lain. Jadi ingat, brand itu lahir karena pendapat orang lain, bukan pendapat kita. Brand is a person got a feeling about product. Jadi brand itu tentang perasaan orang lain tentang produk kita. It's a person got a feeling because brand are defined by individual, not company. Jadi teman-teman, brand itu diputuskan sama customer, bukan nama perusahaannya. Jadi perusahaan itu bebas ngomong dia paling enak, tapi kalau customer bilang lu nggak enak, maka itu bukan brand. Oke, ini dia branding objektif. Apa sih tujuan dari brand atau branding? Itu untuk to create in the mind of prospect, untuk menciptakan pikiran dari prospek customer kita tentang sebuah persepsi bahwa nggak ada produk lain di pasaran yang kira-kira kayak produk lo, gitu ya. Kita tuh rata-rata mau beli sesuatu karena kita punya persepsi barang yang mau kita beli itu adalah barang satu-satunya, di mana kayaknya nggak ada barang lain di sana yang kayak gitu bentuknya. Oke, kita rata-rata beli karena itu. Kita rata-rata beli karena barang itu unik. Gitu. Itu tujuan dari branding. Nah, teman-teman, ini sorry ya, ini kalau ada banyak pakai bahasa Inggris. Evian ini adalah air mineral dalam kemasan yang mahal banget. Jadi di beberapa negara maju, termasuk Amerika, orang itu bisa minum bebas. Jadi kayak Korea, Amerika, mereka tuh ketemu keran di jalanan, dia pencet, atau di airport dia pencet, dia bisa langsung minum. Itu namanya tap water. Jadi airnya itu udah standar air minum. Jadi kalau haus ya udah tinggal minum, atau tinggal bawa tumbler sendiri bisa kita isi. Gitu ya. Di Indonesia belum bisa kayak gitu, teman-teman. Nah, bayangin nggak gimana Evian adalah air minum dalam kemasan, walaupun dia di negara maju, tapi dia tetap, dan air itu berlimpah, tap water di mana-mana, lu bisa jual air itu lebih mahal dibandingkan dari harga bensin.
Gitu. Bayangin nggak, air putih bisa lebih mahal daripada harga bensin. Nah, inilah hebatnya Evian. Bahkan lebih, dia bilang nih, Evian was selling 20% more than Budweiser. Jadi lebih mahal daripada yang minuman beralkohol. Jadi ada kata kuncinya, to turn your water into Evian. Jadi kalau lu mau punya merek, lu harus bisa jadiin air lu seperti Evian. Jadi orang begitu yakin bahwa Evian ini adalah air yang benar-benar air murni dari pegunungan. Makanya ada tulisan Evian Natural Spring Water. Evian ini bisa kita temuin, bisa di mana? Di hotel-hotel berbintang, di restoran yang mahal-mahal gitu. Jadi bisa nih teman-teman, air minum yang seperti komoditi. Komoditi itu kan kebanyakan, tapi bisa di branding dengan nama Evian. Padahal mana air putih biasa gitu. Tapi di branding jadi Evian. Itulah cara mengubah komoditi menjadi brand. Lalu apa itu logo? Nah, kita tuh suka simpang siur ya. Wah, lambang McDonald's M, inilah branding. Bukan. Branding itu sesuatu yang lebih besar daripada logonya. Logo ya cuma logo, huruf M. Tapi kenapa McD terkenal ya? Karena janji dia setiap kita beli burger di sana rasanya sama, enaknya sama. Pelayanannya sama waktunya. Makanya dulu McD punya jam pasir ya. Kalau kita datang ke sana pakai jam pasir. Kalau dilayani melebihi dari jam pasirnya, dia kasih bonus. Dia punya standar, dia punya janji, dia punya persistensi sehingga bisa seperti itu. Sedangkan logo itu hanya simbol gitu. Nah, ini teman-teman lihat sebelah kiri ada beberapa jenis logo yang teman-teman nanti kalaupun mau develop bisnis sendiri bisa ngikutin itu. Ada logo yang namanya Woodmark gitu ya, ini paling gampang dan kita paling familiar. Ada yang namanya vektor atau jenisnya vektor. Ada yang jenisnya abstrak gitu ya. Itu seperti lukisan yang nggak beraturan, jadi kayak magic tiba-tiba gitu. Dan satu lagi logo sistem. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, teman-teman semua, ini adalah gambar dari Woodmark. Jadi Woodmark itu adalah logo yang bisa dibaca. Kayak Disney, kita bisa baca ya. Sega, Google, bisa kita baca tuh. Villa. Sesuatu yang bisa kita baca, kayak Adidas. Adidas tapi yang tulisannya ya, jangan yang logo palang 3. Itu berarti hitungannya namanya Woodmark. Ya. Yang kedua ini namanya vektor. Vektor adalah sesuatu yang nggak bisa dibaca, tapi cuma logo doang. Nah ini kayak gini nih. Apel digigit di kanan pasti Apple. Huruf M McDonald's. Ada kayak macan pasti Puma. Nah ini nih ada yang kalau ngomongin buaya, ada buaya Amerika, ada buaya Perancis. Amerika ngeluarin brand namanya Crocodile. Perancis ngeluarinnya namanya Lacoste. Harganya bagai bumi dan langit. Lacoste atau orang nyebutnya Lacoste itu jauh lebih mahal. Bedanya cuma karena buaya satu ngadep kiri, yang satu ngadep kanan. Bayangin ya, karena buaya ngadep kiri, ngadep kanan aja harga bisa berubah. Nah, itu tadi. Kemudian yang ketiga, ini abstrak. Ya, abstrak nih sesuatu yang ini apaan sih, lambang apaan sih gitu ya. Kayak misalnya lambang Shell, lu bingung kan? Lambang Nike ini apaan sih gitu ya. Atau kayak lambang Starbucks, ini gambar cewek tapi kayak Medusa kayak apa gitu kan. Nah, gitulah rata-rata ya. Atau kayak lambangnya Pepsi nih yang bulat, merah, putih, kita nggak tahu artinya apa. Atau lambang-lambang agama gitu ya. Islam identik bulan bintang, Kristen palang. Kadang-kadang kita mikir apa ya artinya gitu ya. Jadi sesuatu yang perlu dipikirin banget sih. Nah, ini tadi yang saya bilang Nike lambangnya. Dan juga ini yang terakhir. Nah, ini yang namanya logo sistem, teman-teman. Logo sistem tuh Google juga kadang-kadang suka ganti-ganti ya, karena kan Google platform digital ya, dia bisa ganti-ganti logo. Kadang-kadang memperingati Krisye, lambangnya Krisye. Terus Google bisa lambang kayak gitu. Tiba-tiba anak-anak kecil gerak-gerak semua. MTV. Jadi logo sistem tuh lebih ke arah kayak satu kesatuan lah ya. Jadi kayak semacam apa ya saya nyebutnya? Kayak gabungan dari beberapa objek gitu. Jadi suatu sistem sendiri. Itu namanya logo sistem. Oke. Itu teman-teman sekitar logo. Jadi kan tadi di awal saya kasih tahu what is brand. Banyak orang mikir bahwa brand adalah logo. Jadi setelah pertemuan hari ini kalian tahu bahwa merek itu bukan logo. Walaupun logo memang terkadang merepresentasikan merek, tapi merek itu bukan logo. Logo lebih gede daripada merek lebih gede daripada hanya sekedar logo. Oke, baik. Itu kira-kira gambaran awal tentang product management ya. Luas banget kalau ngomongin product management.
Nanti kita akan masuk ke bagian ini karena bicara tentang product management, bicara tentang tentang brand management, maka kita juga bicara tentang bagaimana mengkomunikasikan value itu. Jadi cara mengkomunikasikannya bukan hanya lewat brand, tapi nanti kita akan bahas di kesempatan yang lainnya. Itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.